Hello guys, hari ini gue bakal nge-review Wana Loka, game untuk 1-2 pemain dari DigiKagi Games yang membantu mensponsor video ini. DigiKagi sendiri adalah agensi yang menaungi virtual influencer dan juga menciptakan game. Wana Loka inilah game book perdana mereka yang telah dikembangkan selama 1 tahun terakhir. Menjadi board game berbentuk buku pertama di Indonesia, Wana Loka mengajak kita untuk memilih jalan cerita buat toko kita. Ada banyak potensi skenario yang bisa tercipta dalam role-playing game ini, membuat jiwa petualang kita bergetar dengan tantangan dan teka-teki yang ada, seiring bertambah kuatnya karakter kita dari perlengkapan dan senjata keren yang kita dapatkan. Setiap lembar adalah kejutan baru, jadi siap-siap kena mental ya. Penasaran? Yuk kita cek! Di video ini gue bakal jelasin aturan main berdua. Perbedaan pas main solo bisa dilihat di rulebook. Di setup, tentukan satu orang untuk menjadi pencerita. Berikan lembar pencerita, buku cerita, dan 3 kartu aksi lawan kepadanya. Sedangkan yang seorang lagi jadi pemain utama. Berikan lembar pemain, buku pemain, dan 3 kartu aksi pemain kepadanya. Taruh juga spidol dan deck kartu barang ini di area yang mudah dijangkau. Secara umum, tugas pencerita adalah menjelaskan jalan cerita yang tertulis di buku cerita, membacakan pilihan aksi yang ada, dan mengontrol para lawan yang dihadapi pemain. Dia juga bertugas menghidupkan suasana main, ibarat Dungeon Master di sesi Dungeons and Dragons. Jadi, pencerita harus benar-benar mengerti aturan mainnya. Baca ulang rulebook sekali 2 kali lah, biar lebih seru pengalamannya. Di lain sisi, tugas pemain adalah menghidupi jalan cerita yang dibacakan pencerita dan membuat keputusan setiap kali ada pilihan demi akhir cerita yang memuaskan. Sebelum mulai, ada baiknya pencerita membacakan cerita latar karakter utama yang tertulis di buku cerita. Kalau sempat, boleh juga prolog yang menjelaskan alur awal biar ada gambaran tentang apa yang terjadi. Gak usah jiplak 100% ya, pakai gaya bahasa kita aja, yang penting intinya tersampaikan. Jadi, kita adalah Nala, manusia setengah cerpela yang tengah menjelajahi reruntuhan di Kalagard, dunia fantasi tempat cerita ini terjadi untuk mencari uang. Dengan mahkota emas yang nyangkut secara paksa di kepalanya sebagai kutukan, Nala bisa berkomunikasi dengan pencerita yang hidup di dunia nyata. Nah, untuk karakter lainnya bisa dibacakan pas nanti muncul di tengah cerita. Penting untuk diingat, jangan pernah membuka halaman di buku pemain atau buku pencerita yang tidak diinstruksikan. Dek kartu barang pun gak boleh dicek-cek seenaknya. Kalau nonton film bisa di-skip-skip adegannya, di Wana Loka jangan dong. Tapi semua yang tertulis di lembar pemain dan lembar pencerita adalah informasi publik. Udah, itu aja persiapannya. BTW, untuk mempermudah penjelasan, gue bakal bocorin beberapa adegan pertama di buku cerita. Tapi nggak apa-apa kok, itu emang skenario pengenalan. Petualangan dimulai dari adegan 001 berjudul Mulai Main di buku cerita. Sebagai pencerita, jangan baca apa adanya ya, ringkas aja serileksnya. Dan bagian-bagian yang dikotaki ini adalah teks kunci yang menginstruksikan pemain untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu. Koin dicatat di kotak ini di lembar pemain. Jadi kalau dapat 10 koin, gua tulis 10 di sini. Nanti kalau bayar koin, misalnya pakai 5 buat beli sesuatu, dikurangin aja. Hapus 10-nya jadi 5. Kalau dapat barang, pencerita akan mencarinya di deck kartu barang untuk diberikan ke pemain. Ada kodenya juga biar nggak salah. Di contoh ini, pemain dapat baju penjelajah, obat sehat, pukulan, tendangan, dan cakar. Koleksi barang pemain adalah informasi publik, jadi dibuka aja di depan dia. Kalau dapat fisik, otak, sosial, mental, atau poin, isi X di kotak kosong di sektor yang bersesuaian. Jadi plus 2 fisik, kita silang 2 kotak di sektor fisik. Plus 1 mental berarti silang 1 kotak di sektor mental. Sektor mental dan poin ada di lembar pencerita, sedangkan fisik, otak, dan sosial ada di lembar pemain. Isinya itu harus berurut dari kiri ke kanan. Kalau satu baris udah penuh, barulah lanjut ke baris berikutnya. Kalau ditanya nilai dari aspek tertentu, itu adalah jumlah X di sektor tersebut. Jadi di sini nilai fisik gua 5 dan nilai sosial gua 8. Jika kita mengisi kotak yang ada bonusnya seperti ini, maka efeknya akan mulai dan terus aktif sampai akhir cerita. Penjelasannya ada di bagian bawah sektor yang bersesuaian. Jadi kalau nilai fisik gua minimal 10, setiap kali tarung gua selalu dapat 2 nyawa ekstra. Kalau nilai sosial gua udah minimal 13, gua dapat ketiga bonus ini sampai akhir cerita. Karena ketiga spotnya sudah diisi.
Seringkali juga pemain harus mengambil keputusan seperti di contoh ini. Ada dua Savo Puma yang mengancam kita. Kita mau ngapain nih? Mau lawan, nego, atau minta pilihan lain? Pemain harus memilih salah satu dari opsi yang ada. Dan setiap pilihan mengantar kita ke jalan cerita yang berbeda. Jadi pikirkanlah baik-baik. Kalau pilih lawan, pencerita bakal bacain adegan 004. Kalau minta pilihan lain, pencerita bacain adegan 003. Anggaplah kita mau nego dulu. Berarti kita lanjut ke adegan 002. Wadaw, ternyata si Savo Puma gak suka nego-nego, jadi ada konsekuensinya. Ikon ini berarti pemain kehilangan satu nyawa. Kapanpun pemain kehilangan nyawa, tandai dengan mengisi satu garis di kolom nyawa pemain ini dari kiri ke kanan. Terus ada juga ikon mental -1. Setiap kali kehilangan satu mental, hapus 1x di sektor mental lembar pencerita. Kalau sisa yang udah terprint kayak gini, kasih titik aja di bawah salah satu X, seakan di sini nggak ada X-nya. Jika tertulis kondisi pemain bla bla bla, berarti di sektor kondisi di lembar pemain ini, kita tulis kondisinya. Di contoh ini, bengong. Dan skenario menjelaskan efek dari kondisi tersebut. Jadi bengong itu maksudnya, pas tarung, serangan pertama lawan pasti berhasil. Maksimal, kita cuma bisa punya 3 kondisi aja. Abaikan kondisi baru yang kita dapat kalau sektor ini udah penuh. Petualangan jelas gak greget kalau nggak ada pertarungan. Makanya ini adalah momen yang sering terjadi di Wano Loka. Dan skenario memberikan informasi lawan yang kita hadapi. Seperti di adegan 004. Kita disuruh cek buku pemain bagian lawan halaman 1. Setengah dari buku pemain adalah bagian lawan. Jadi buka halaman 1 berarti kita bakal ngelawan Savo Puma bersaudara. Sebelum bertarung, lakukan persiapan berikut. Sebagai pemain, kita harus menyisipkan satu kartu senjata di ketiga slot di sebelah atas lembar pemain ini. Senjata adalah kartu biru yang berikon pedang. Dan di awal kita punya 3. Jadi gua pasang satu di sini, satu di sini, dan satu di sini. Pilih juga satu alat, yaitu kartu pink berikon cincin untuk disisipkan di slot alat ini. Semua kartu ini harus dari koleksi kita ya, bukan dari deck barang. Dan dalam satu pertarungan, keempat kartu yang udah dipasang gak bisa diganti-ganti lagi. Next, tulis total nyawa kita di kotak nyawa ini, yaitu nilai fisik kita plus bonus nyawa, yaitu ikon hati di keempat kartu yang terpasang di lembar pemain. Di contoh ini, 3 dari fisik, plus 3 dari baju penjelajah. Ada senjata yang memberikan nyawa bonus, tapi saat ini nyawa kita 6 aja. Finally, jajarkan semua barang sekali pakai kita di depan kita, yaitu kartu hijau berikon ramuan seperti ini. Pegang ketiga kartu aksi pemain di tangan, dan jangan lupa terapkan efek dari semua kondisi yang tertulis di lembar pemain. Lanjut ke persiapan pencerita, pertama-tama ingat dan catat nomor adegan yang membawa pemain ke pertarungan ini. Selama bertarung, kita nggak perlu buku cerita. Next, tulis nyawa lawan yang tertera di sini di kolom nyawa lembar pencerita. Karena penceritalah yang mengontrol si lawan. Dia juga akan memegang ketiga kartu aksi lawan di tangan, plus kalau ada kondisi yang mengefek lawan, terapkan itu. Dan itulah persiapannya. Secara garis besar, pertarungan adalah main game suite dengan kartu aksi yang terus diulang hingga satu pihak menang. BTW, penjelasan gua ini berbeda dengan yang tertulis di rulebook ya. Tapi sesuai revisi langsung dari publisher, video inilah yang benar. Saat bertarung, pemain dan pencerita masing-masing memilih satu kartu aksi untuk dimainkan secara tertutup. Kalau udah siap, barulah dibuka sama-sama dan lihat hasilnya. Biasa ya, kertas menang lawan batu, batu menang lawan gunting, gunting menang lawan kertas. Dan ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Jika pemain menang, maka pemain akan mengaktifkan efek dari senjata yang ia mainkan. Sedangkan kartu lawan tidak aktif. Sebenarnya karena kondisi bengong, lawan otomatis menang di serangan pertama. Tapi anggap aja kita nggak bengong ya. Jadi kalau gua menang pakai kartu batu, senjata cakar di slot batu gua ini yang akan aktif. Semua senjata memiliki efek dasar yang tertera di sini, tapi beberapa juga memiliki bonus yang aktif jika kondisinya terjadi. Ikon ini berarti lawan kehilangan sejumlah nyawa. So, lawan akan kehilangan 2 plus 2 lagi karena gua menang atau 4 nyawa. Setiap kali lawan kehilangan nyawa, tandai dengan mengisi satu garis di kolom nyawa lembar pencerita. Kayak biasa dari kiri ke kanan. Jika lawan menang, maka lawanlah yang mengaktifkan kartu yang ia mainkan. Sedangkan senjata pemain tidak aktif. Efek kartu lawan tertera di halamannya. Jadi kalau Savo Puma menang pakai kartu gunting, pemain akan kehilangan 1 nyawa.
Jika terjadi seri, pemain akan mengaktifkan efek senjata yang ia mainkan, barulah setelah itu lawan mengaktifkan senjata yang ia mainkan juga. Jadi sama-sama serang lah. Di sini, lawan kehilangan 2 nyawa aja. Yang 2 ini nggak dihitung karena kita nggak menang. Seharusnya Savo Puma juga menyerang kita. Tapi karena efek yang tertulis di sini, kalau seri mereka nggak serang balik. Ya, itulah caranya bertarung. Apapun hasilnya, pemain dan pencerita akan mengambil kembali kartu aksi yang mereka mainkan, lalu ulangi pola yang sama. Masing-masing mainin satu kartu, lihat hasilnya, dan begitu terus. Kalau mau, pemain bisa mengaktifkan efek dari barang sekali pakai milik mereka. Misalnya dengan obat sehat, nyawa gua tambah 3. Tapi, abis itu kartunya dikembaliin ke deck barang, dan kita bisa aktifin sebanyak apapun barang sekali pakai dalam satu pertarungan. Beberapa lawan memiliki jurus yang bisa diaktifkan jika pencerita mau memakai kekuatan mentalnya. Di contoh ini, dengan memakai satu mental, pencerita bisa membuang satu kartu aksi pemain secara acak. Jadi nggak bisa dipakai di giliran berikutnya. Dan ini tidak berlaku kelipatan. Dia nggak bisa pakai 3 mental buat buang ketiga kartu aksi pemain. Anyway, satu pertarungan selesai saat pemain kehabisan nyawa, berarti pemain kalah, atau saat lawan kehabisan nyawa, berarti pemain menang. Kehabisan nyawa itu maksudnya jumlah garis di kolom nyawa mencapai atau melebihi total nyawa yang tertulis. Di akhir pertarungan, lakukan cleanup berikut. Untuk lembar pemain, kosongkan sektor nyawa dan kondisi. Jadi kembali bugar lah. Senjata dan alat yang kepake juga diberesin. Gak kebuang kok, jadi bisa dipakai lagi nanti. Untuk lembar pencerita, cukup kosongin sektor nyawa. Status mental tidak di-reset. Selain itu, setiap kali pemain kalah tarung, pencerita bakal dapat 1 poin. Dan sektor ini pun ada bonusnya juga. Jadi kalau pencerita udah punya banyak poin, akan ada efek yang menguntungkan lawan. Poin juga berperan besar dalam menentukan akhir cerita. Dan itulah clean up-nya. Kita lalu kembali ke adegan yang terakhir tadi untuk melihat skenario berikutnya. Di sini kalau pemain menang, kita lanjut ke adegan 005. Kalau kalah, lanjutnya ke adegan 006. Kalau dapat kata kunci, itu ditulis di sektor ini di lembar pemain. Mulai dari nomor terkecil dan lanjut berurut. Kata kunci mengizinkan pemain untuk melakukan aksi spesial di skenario mendatang. Misalnya kalau kamu punya kata kunci suruhan, kamu bisa bla bla bla. Terkadang, pemain juga diajak main teka-teki atau puzzle seperti tebak angka ini. Cukup ikuti instruksinya dan sekali lagi, berhasil atau gagal akan menentukan skenario berikutnya. Untuk beberapa soal, kunci jawabannya bisa dicek oleh pencerita di bagian belakang buku cerita. Selain bertarung, pemain juga sering disuruh uji kemampuan. Pencerita bakal infoin cek status apa dan ikon yang harus dikalahkan. Prosedurnya simple, pemain akan mengocok ketiga kartu aksi miliknya dan membuka satu secara acak. Jika kartu ini mengalahkan ikon ujian, kita sebagai pemain dapat bonus plus 2. Kalau seri gak ada efeknya, kalau kartu aksi kita yang kalah, kita dapat penalti minus 2. Setelah itu, ambil kembali kartu aksinya dan ulangi proses yang sama 2 kali lagi. Biar jelas pakai contoh aja ya, ikon ujiannya kan batu. Pengambilan pertama muncul kertas, berarti gua dapat plus 2 karena menang. Diulang lagi, pengambilan kedua muncul gunting. Kalah nih, berarti kena penalti minus 2. Pengambilan ketiga dapat kertas lagi, berarti plus 2. So, di total nilai ujian gua adalah 2, minus 2, plus 2, atau 2. Jadi, bisa aja nilainya negatif kalau nggak hoki. Totalkan nilai ujian kita dengan nilai status yang diuji. Karena cek sosial, berarti gua lihat nilai sosial gua. Jadinya 4 plus nilai ujian tadi 2, hasil akhirnya adalah 6. Jika hasil akhir lebih dari standar yang ada dalam kurung ini, maka kita berhasil. Tapi jika hasil akhirnya sama dengan atau kurang dari standar, maka kita gagal. Berhasil atau gagal ini akan menentukan skenario berikutnya seperti yang tertulis. Satu info penting, jika kita menang 3 kali berturut-turut saat uji kemampuan, maka kita otomatis berhasil. Sebaliknya, kalau kalah 3 kali, kita otomatis gagal. Lanjut lagi, belum selesai nih. Selama main, kita bisa dapat kartu barang penting yang berborder kuning dan berikon peti seperti ini. Kartu jenis ini tidak bisa dijual atau dipakai dalam pertarungan, tapi mereka memegang peranan penting di skenario tertentu.
Kita bisa juga dapat kartu teman berikon macan ini, yaitu karakter lain yang ikut bertualang bersama kita. Secara umum fungsinya mirip kartu senjata, jadi bisa disisipkan di slot senjata dan membantu kita saat bertarung. Bedanya, ada beberapa efek yang secara spesifik mempengaruhi kartu teman. Jika kita disuruh membuka peta seperti Teluk Kerat, itu ada di buku pemain dan ada banyak lokasi yang tersedia di situ. Untuk mengunjungi satu lokasi, pemain cukup meminta ke pencerita untuk membacakan adegan dari nomor yang tertera di lokasinya. Sebagian besar lokasi hanya bisa dikunjungi satu kali saja, tapi lokasi berikon panah ini bisa dikunjungi berulang kali selama masih berada di peta ini. Sedangkan lokasi berikon gembok hanya bisa dikunjungi jika pemain telah memiliki kata kunci yang diinginkan seperti tertulis di skenarionya. Plus di beberapa peta, ada lokasi tersembunyi yang bisa dikunjungi jika pemain cukup cermat untuk menemukan angka tersembunyi di petanya. Jika demikian, pencerita akan mengkonfirmasi dan membacakan adegan rahasia itu. Selain peta, pemain juga bisa mengunjungi toko. Di sini, pencerita akan mencari semua barang yang tertera di tokonya dari dek kartu barang untuk dibuka di tengah area permainan. Harga setiap barang tertera di pojok kanan atas kartunya dan pemain boleh beli sebanyak apapun barang yang tersedia selama bisa bayar. Misalnya gue mau beli bom asap dan obat sehat. Berarti gue mesti bayar 5 plus 8 atau 13 koin. 25 min 13 jadi 12. Selain itu, di toko, pemain juga bisa menjual sebanyak apapun barang dari koleksi mereka, dikembaliin ke dek barang, untuk mendapatkan koin sebesar setengah dari harga aslinya dibulatkan ke atas. Jadi kalau gua mau jual pedang ini, gua dapat 35 bagi 2 atau 18 koin. Info penting, kita tidak bisa menjual barang yang tidak ada harganya atau barang penting. Beberapa jenis barang memiliki stok lebih dari satu. Sebagai contoh, obat sehat dengan kode 08 ada 3 biji, tapi jumlah ini terbatas. Kalau sampai stoknya habis, kita nggak bisa lanjut beli. Anyway, kalau udah puas belanja, jual dan beli, dan mau keluar dari toko, kembalikan semua barang yang tersisa di toko ke dalam dek barang. Well, sampai sini aja ya spoilernya. Yang penting semua aspek dasar yang ada udah dijelasin. Sisanya kalian bisa jelajahi sendiri pas beneran main nanti. Kita nggak pernah tahu kapan cerita Wanoloka ini bakal tamat. Karena itulah ada cara untuk pause di tengah jalan. Pertama-tama, catat nomor adegan terakhir yang dibacakan pencerita pada pembatas buku ini, lalu sisipkan di halaman tersebut. Pisahkan juga barang-barang yang sudah didapatkan oleh pemain. Jangan dicampur ke dek barang. Mungkin dimasukin plastik khusus atau disisip di buku cerita. Lembar pemain dan pencerita pun gak usah diotak-atik. Selesai deh. Entar kalau mau lanjut main, cukup buka halaman di buku cerita yang ada pembatasnya. Status dan koleksi barang pemain tidak berubah. Having said so, itulah semua hal yang bisa gua sampaikan tentang Wanoloka. Masih ada banyak misteri tersembunyi di dalam game ini. Jadi pastikan kalian langsung coba menghidupi ceritanya dari awal sampai akhir biar rasa penasaran kalian terobati. Tapi untuk sekarang, kalau sampai kalian ada yang bingung, rules yang kurang jelas, kalian boleh post di komen di bawah, gue bakal jelaskan semaksimal mungkin. Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming!